Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat SAR, perkenalkan nama saya Davina Kaisa dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Saya dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Lampung. Saya dari Angkatan 3 dan pada agenda 3 kami dibekali dengan pengetahuan tentang kedudukan dan peran ASN untuk mendukung terwujudnya Smart ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa sehingga mampu memberikan dukungan pengelola tantangan dan masalah dalam mendukung pelaksana tugas jabatannya dengan menggunakan perspektif Smart ASN. Data pengguna Indonesia seperti yang kita ketahui pada saat ini dari tahun ke tahun semakin meningkat. Anak-anak pun sekarang sudah mulai mempunyai gadget masing-masing dan kita seharusnya menjadi sebuah peluang. Karena apa? Jika banyak pengguna internet, maka lebih cepat dan mudah bagi kita untuk memperdaya atau mengedukasi masyarakat terhadap teknologi, terlebih pada instansi kita yaitu instansi Basarnas, sehingga masyarakat lebih mudah kenal dengan Basarnas. Karena apa? Lebih mudah mengakses informasi tentang Basarnas dan digital skill. Merujuk pada riset oleh Amazon, yaitu pada tahun 2022 ditemukan baru 27% pekerja di Indonesia yang memiliki keterampilan digital. Persentase pekerjaan yang memiliki keterampilan digital ini di Indonesia terutama cenderung sangat lemah. Dan hal ini menjadi tantangan bagi kita. Kenapa kita harus smart pada ASN digital? Dan pernahkah kalian mendengar apa itu ASN? Smart ASN. Mungkin istilah ini sering kita dengar, tapi sebenarnya apa sih Smart ASN itu dan mengapa ini sangat penting bagi kita, apalagi pada saat zaman modern ini, dalam zaman digital. Tujuan utamanya jelas, agar kita sebagai ASN bebas dari intervensi politik, bersih dari KKN, dan fokus melayani masyarakat. Prinsip utamanya adalah sistem merit, yang dimana artinya semua kebijakan dan pengelolaan ASN itu berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, bukan karena kedekatan seseorang atau nepotisme, dimana itu bisa membuat adil, transparan. Ini fungsional agar orang-orang terbaiklah yang duduk di posisi-posisi sebenarnya. Dan ini sangat penting, teman-teman. Jadi kalau manajemen ASN ini kuat fondasinya, kita juga akan kokoh. Pelayanan publik akan semakin efektif dan kepercayaan masyarakat kepada kita semakin meningkat. Smart ASN adalah profil ASN yang diharapkan punya kompetensi digital yang kuat, inovatif, adaptif terhadap sebuah perubahan. Kita tidak bisa lagi gagap atau terbata-bata terhadap teknologi, justru kita harus mampu memanfaatkan teknologi yang ada dan kita bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Dan Smart ASN bisa mewujudkan kita menjadi upaya birokrasi kita menjadi berdaya saing kelas dunia. Bahkan pelayanan kita bisa semakin cepat, mudah, transparan, dan akuntabel. Smart ASN adalah tujuan dari manajemen ASN di masa kini dan masa yang akan datang. Ini adalah bukti bahwa pengelola ASN kita berorientasi pada hasil yang relevan dan berkembang zaman. Dan Smart ASN ini juga kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan karena kita sebagai ASN kita harus menerapkan Smart ASN, tapi kita bisa bekali diri kita, bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, kita bicara lagi manajemen ASN. Bayangkan kita adalah sebuah rumah. Manajemen ASN ini adalah fondasinya, dan fondasi itu kalian tahu lah, itu adalah
tempat mengkokoh rumah. Karena tanpa fondasi, rumah itu pasti akan mudah retak atau roboh. Dan fondasi ini mengatur bagaimana ASN dikelola, mulai dari kita direkrut, dikembangkan kemampuannya, dievaluasi kinerjanya, sampai nanti purna tugas. Dan Smart ASN itu sangat berpengaruh teman-teman, bisa mempermudahkan kita untuk bekerja, apalagi di kepegawaian, karena itu sangat membutuhkan hal ini teman-teman. Dan kita sebagai Smart ASN diharapkan kita bisa mampu berinovasi. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afiknam Jagat Samagram. Sigar Rescue Petarung.